selnya probiotik ini dengan menggunakan enzim ini sepertinya Bacillus ya, Lactobacillus ya. Nah, kemudian faktanya itu di tubuh kita di tubuh kita ini bakteri probiotik itu 10 kali lebih banyak daripada sel yang ada di tubuh kita. Nah, di mana probiotik itu adalah bakteri yang berguna di tubuh kita ya, membantu metabolisme, membantu sintesis vitamin K dan yang lain-lain ya. Kalau di kulit dia membantu kelembapan gitu, sehingga dia ada di seluruh badan kita ya. Tidak hanya ada di khusus perut kita ya, di mata juga ada, kemudian di hidung ada, kemudian di telinga juga ada, di gigi ada ya, ada seluruh tubuh kita ada bakteri ya. Nah, kalau di sel darah kita, sel di tubuh kita, sel darah ya, itu jumlahnya 1 triliun ya. Kalau probiotiknya itu ada 10 triliun, jadi 10 kali lipat ya. Nah, ini probiotik live everywhere, ada di telinga, hidung, esofagus, tonsil, kemudian mulut, ya, paru-paru, intestin, mata, stomak ya, hampir semua, kolon apalagi, serta di vagina dan saluran kencing baik wanita maupun laki-laki. Di appendix ini juga, ini appendix ya, ini ada lap intestin usus besar dan ini kolon ya. Nah ini kalau di appendix ini juga tempat inkubasinya daripada probiotik ya. Itu probiotik ya. Probiotik adalah organisme hidup ya, yang berguna bagi host organisme, bagi kalau kita bagi manusia ya. Definisinya menurut WHO itu adalah mekanisme mikroorganisme hidup di mana ketika diminum, dimakan dengan jumlah cukup akan mengakibatkan atau berdampak pada kesehatan daripada hostnya. Misalkan ya, lactic acid bakteria lab ya, biasanya adalah most common yang biasanya disebut dengan probiotics ya. Tapi yeast dan bacillus juga digunakan. Nah, prebiotik differs from probiotik. Kalau prebiotik itu makanannya, probiotik itu bakterinya ya. Jadi prebiotik is a non-digestible component ya. Jadi kalau kita makan sayuran itu yang tidak bisa dicerna ya. Kemudian digunakan oleh bakteri sebagai nutrisinya ya. Sehingga kalau kita sembelit banyak makan buah aja, nah itu salah satunya ya. Nah, prebiotik adalah nutrien ya, yang digunakan bakteria sebagai sumber lah, sebagai bahan bakar kalau bisa dibilang ya, termasuk dietary fiber dan karbohidrat. Jadi bahan-bahan tersebutlah yang digunakan bakteri probiotik untuk sehat, untuk hidupnya,
untuk nutrisinya ya. Kemudian sejarahnya dari probiotik ini pada 20 century ya, Rusia Nobel Prize, pemenang Nobel Prize dari Rusia itu ahli imunologi Eli Metchnikov ya, dari Pasteur Institute itu mengkonsepkan mengenai probiotik. Jadi pada abad ke-20. Nah, kemudian disebutkan juga pada saat itu ya. Jadi di perutlah ini nah di perut ini pada zaman itu penyakit-penyakit itu berasal dari perut, atau di perut itu banyak berkembang penyakit-penyakit gitu. Karena pada saat itu banyak penyakit yang disebabkan oleh perut, dari perut ya. Dan kemudian bad decision is the root of all. Jadi kebiasaan makan, kebiasaan yang dimakan itu juga merupakan penyebab dari sakitnya ya. Itu menurut Hippocrates. Nah, understanding definisinya ya, untuk mengetahui definisinya, prebiotik itu dalam bahasa Greek before life ya, prebiotik itu yaitu substansi terutama oligosakarida ya, yang tidak dapat didigesti tapi mampu meningkatkan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan ya, atau juga untuk probiotik. Sedangkan probiotik itu artinya untuk kehidupan ya, yaitu substansi yang mengandung mikroorganisme atau bakteria yang menguntungkan bagi manusia atau hostnya ya. Dan ada satu lagi namanya simbiotik ya. Jadi simbiotik itu plus life ya, yaitu substansi containing both probiotik dan probiotik. Jadi yang dua-duanya, mengandung dua-duanya. Karena kan banyak makanan yang mengandung serat, iya. Misalnya ada loh yogurt, atau yang yogurt dari sayur-sayuran gitu, dari campur sayur-sayuran, yaitu mungkin yang disebut jadi mendapatkan seratnya atau dapat fungsi nutrisi dari sayurannya, dapat juga mengandung probiotiknya ya. Jadi diistilahkan sebagai simbiotik. Nah, definisi dari probiotik ya, probiotik dari bahasa Latin gimpro, before forward, terus probiotik adalah jadi sama dengan tadi ya, jadi itu mengandung bakteri yang hidup ya, yang didefinisikan menguntungkan bagi manusia atau bagi hostnya. Nah, sedangkan bagi sejarah dari probiotik itu sendiri adalah dari Bulgarian yogurt ya. Bulgarian yogurt atau susu asam ya, biasanya dikonsumsi dalam keadaan rasa yang plain, jadi tidak ditambahkan apa-apa, jadi tidak manis ya. Kalau yang yogurt manis itu kan ditambahkan gula ya. Jadi taste-nya sangat spesifik, kemudian aromanya dan kualitasnya juga harus selalu terjaga ya pada saat itu. Nah, kualitinya arise from the lactobacillus. Nah, jadi yogurtnya ini, Bulgarian yogurt ini, kualitinya tergantung dari keberadaan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus culture strain yang digunakan untuk Bulgarian yogurt ini. Jadi dia pakai dua ya. Kemudian pada tahun 1907 Metchnikov mempromosikan di mana
dia dari bakteri yang mampu mengubah lemak menjadi asam lemak ya, itu bisa mencegah kebegahan daripada intestin ya di perut ya, jadi usus di perut ya. Kemudian ketika dikonsumsi secara reguler itu mengakibatkan kesehatan yang hidup yang lebih sehat. Ya. Nah pada tahun 1930 di Jepang itu Minoru Shirota dia mengembangkan Yakult yang sampai saat ini ya yang kita konsumsi. Nah pada tahun 95 dia mulai memasarkan Yakult sebagai probiotik yogurt like seperti yogurt ya. Jadi dia memfermentasikan skim milk with special styrene skim milk dengan penambahan Lactobacillus casei shirota. Jadi dia sudah patenkan namanya si Pak Shirota ini di produk Yakultnya. Ya. Kalau kita isolasi Lactobacillus casei shirota ini pada media buatan di lab itu tidak pernah berhasil karena dia sudah disisipi oleh gen killer ya. Gen killer jadi ketika diisolasi dan dikembangkan itu langsung mati bakterinya ya. Si Lactobacillus casei shirota. Jadi tidak pernah ada yang bisa menyamai Yakult. Ada produk lain tapi tidak sama ya. Karena begitulah industri seharusnya, jadi paten-patennya tidak bisa dicuri. Ya. Jadi di CCP Lactobacillus casei shirotanya itu di CCP gen killer sehingga ketika akan diisolasi dan dikembangbiakan akan tidak bisa hidup. Pada tahun 1965 Lilly dan Stewart dia menyatakan bahwa probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme yang mempunyai efek yang menguntungkan bagi manusia dengan membalanskan keberadaan bakteri di dalam usus ya. Kemudian probiotik yang diartikan sebagai untuk kehidupan itu kontras dengan berlawanan dengan dengan antibiotik ya. Biasanya kalau probiotik itu harus diresepkan di mana dia akan membunuh organisme dan menurunkan imun sistem ya. Jadi berbalik seperti berlawanan ya. Tetapi kan fungsinya berbeda-beda ya. Nah kemudian kemudian probiotik di makanan dari Indian ya, itu Indian zaman kuno itu jadi mereka sudah merupakan kebiasaannya memakan yogurt sebelum makan malam ya. Dia berbentuk drink ya, disebutnya lassi ya. Mereka mempunyai tradisi bahwa menggunakan asam susu sebagai probiotik maka akan baik kepada efeknya terhadap tubuh. Jadi konsumsi probiotik ini, misalnya di sini yogurt ya, itu berbeda-beda ya. Jadi kalau mungkin di India dia mau makan malam baru makan yogurtnya yang disebut lassi. Tapi kalau di Australia itu dia makannya jam morning tea. Jadi kalau ibu waktu di S2 di Australia itu morning tea mereka makan yogurtnya jam 10-an ya, jam 10-an makan yogurt terus baru makan camilan dan minum teh ya.
Kemudian kalau di Jepang itu sarapannya yogurt. Jadi selalu ada makanan yang lain dan ada yogurtnya. Ya, jadi berbeda-beda untuk tradisi memakannya waktunya. Jadi terserah waktu yang mereka baik. Kebiasaan-kebiasaan itu tentu namanya juga kebiasaan ya. Jadi turun menurun seperti itu dengan mempunyai alasan sendiri. Nah, mengapa probiotik itu penting bagi bagi kesehatan ya? Jadi kalau menggunakan antibiotik itu akan membunuh bakteri atau jamur yang ada di usus ya. Biasanya nanti kalau kalau antibiotik ini kan sebetulnya dia membunuh patogen, tapi ketika dia penggunaannya tidak tepat, tidak bijaksana, artinya dosisnya dilanggar dan yang lain-lain, itu akan membunuh bakteri non targetnya ya. Kalau kemudian apalagi kalau meminum antibiotik yang spektrum luas, jadinya mengakibatkan bakteri-bakteri mikroflora yang berguna di sana ikut mati, probiotiknya juga bisa ikut mati, sehingga akan mengakibatkan problem dari pencernaannya. Nah, kemudian juga mengkonsumsi alkohol dan juga stres ini mengakibatkan antibiotik resisten. Jadi bakteri itu bisa menjadi resisten ketika manusia banyak mengkonsumsi alkohol dan juga stres ya. Nah, ini problemnya di proses absorpsi nutrien ya di dalam tubuh. Nah, siapa saja yang butuh probiotik ya? Yang butuh probiotik itu manusia yang menderita dari infeksi akibat yeast ya, dalam berbagai hal ya. Misalnya atlet foot itu kakinya gitu, kadang-kadang ada infeksi kaki, kemudian juga gatal-gatal vaginal yeast ya, infection dan nail fungus itu membutuhkan probiotik ya. Kemudian manusia dengan imun sistem yang rendah ya. Kemudian frequent respiratory infection dan congestion itu juga membutuhkan probiotik. Kemudian people with food or respiratory, jadi orang-orang yang alergi. Kemudian orang-orang yang suffering menderita dari penyakit yang daerah perut ya. Kemudian constipation dan intestinal infection. Jadi semua ini membutuhkan probiotik ya. Kalau mungkin di sini ada orang Bandung ya yang kuliah. Jadi kalau di Bandung kan udah merupakan kebiasaan untuk banyak kafe-kafe kecil yang menjual yogurt ya. Kalau tidak seperti di Bali yang tidak ada kafe yang menyediakan kafe khusus yogurt. Adanya kalau kita mau yogurt ya ke supermarket beli yogurt. Kemudian gimana aksinya dari mekanisme kerjanya dari probiotik ya? Itu satu, dia memproduksi senyawa-senyawa yang mampu menghambat ya. Kemudian dia juga mampu berkompetisi ya dari penggunaan chemicals atau energi yang tersedia ya. Kemudian kompetisi dari adhesion site, jadi kemampuan kompetisi terhadap tempat dia untuk melekat ya, untuk adhesi ya. Kemudian enhancement of immune response, meningkatkan respon imun. Kemudian mengembangkan kualitas dari air ya. Kemudian interaksi dengan fitoplankton serta sumber sebagai makro dan mikronutrien, dan terakhir sebagai enzymatic contribution pada untuk digestion.
Uh, Secara umum ya, probiotik itu adalah lactic acid bacteria, yaitu Lactobacillus, Streptococcus, dan Bifidobacteria ya. Kalau di ketiganya ini actionnya yaitu competitive excretion, production bakteriosin, jadi mereka mampu mengeluarkan metabolit bakteriosin sejenis antibiotika ya yang untuk membunuh bakteri patogen ya. Kemudian juga memproduksi asam organik ya. Kemudian altered absorption of the intestinal mucosa. Kemudian produksi dengan molekular berat molekul yang ringan ya yang kecil yaitu bersifat antibakteria ya yang mampu menghambat gram positif dan gram negatif enterik bakteria yang patogen, tentu saja yang patogen ya. Kemudian selalu menggunakan mekanisme enzimatik untuk memodifikasi toksin reseptor dan memblok toksin mediated pathology ya. Kemudian juga menjaga kolonisasi dari menjaga supaya si patogen tidak berkolonisasi ya dengan cara kompetitif ya bersaing untuk melekat pada substansi misalnya di usus untuk melekat di usus mereka bersaing supaya nggak melekat di sana patogennya maksudnya. Kemudian bakteriosin yaitu toksin yang dikeluarkan oleh bakteri yang tadi ya probiotik ya berfungsi sebagai bakteriosidal ya. Ada dua jenis bakteriosidal dan bakteriostatis. Kalau bakteriosidal artinya dia mampu membunuh ya patogen. Kalau bakteriostatis dia hanya menekan pertumbuhan gitu. Jadi beda. Kalau yang satu membunuh dia bakteriosidal, kalau bakteriostatik adalah menekan ya. Nah, tipe-tipe bakteriosin ini ada nisin, mikrosin, polisin dan pediosin ya. Nah, bagaimana probiotik yang baik itu ya? Probiotik yang baik itu adalah mampu bertahan sampai misalnya kita mengkonsumsi probiotik yogurt ya, tapi dia nggak mampu bisa bertahan hidup sampai sistem pencernaan, itu berarti jelek kita ya. Jadi harus mampu hidup sampai sistem pencernaan ya. Kemudian mampu menempel pada epitelium daripada intestin ya dan mampu berkolonisasi di sana ya. Kemudian mampu untuk menjaga selnya supaya tetap baik ya, tidak sehat gitu selnya ya. Kemudian mampu menggunakan nutrien dan substrat dalam normal diet ya. Kemudian tentu saja yang paling penting nih tidak patogenik dan tidak menghasilkan toksin ya. Dan tidak beracun maksudnya. Kemudian mampu untuk mengeluarkan atau mampu untuk menguntungkan efek menguntungkan dari kepada hostnya, kepada manusia. Nah, isolasi dari probiotik ya, pertama itu koleksi sampel, nah, sama dari mana ya probiotik itu, feses tadi bisa kemudian dari
katanya gitu. Tapi kalau kita mau isolasi bakteri untuk bikin yogurt ya dari yogurtnya aja. Biasanya nggak disisipkan blender kayak kayak Yakult ya. Terus habis isolasi identifikasi. Setelah itu toleran nggak terhadap asam karena dia ada di lambung, harus tahan hidup pada asam lemak. Terus juga di lambung ada bile ya, ada, jadi dia harus tahan terhadap bile ini. Kemudian juga harus tahan isolasi dan identifikasi dari Lactobacillus. Itu sampelnya bisa fekal baby ya, kemudian milk yogurt. Nah, kemudian medianya itu MRS ya, min ragosa sharp gitu ya, itu nama sampelnya, nama ininya, nama medianya. Kemudian kita adakan pewarnaan gram ya, apa benar positif apa negatif, kalau nggak salah dia positif ya. Kemudian harus katalase tes ya, dia harus positif di katalase tes katalase. Kemudian harus toleran terhadap gastric juice yang bersifat asam ya. Nah ini caranya 0,2 ml bakteria ditransfer ke dalam 2 ml steril Eppendorf drop, jadi dimasukkan ke dalam 2 ml ukuran 2 ml dari Eppendorf, kemudian dicampurkan 0,3 ml dari 0,5 ml NaCl solution steril, dan kemudian ditambahkan gastric juice dengan pH 2, 3, dan 4. Tentu saja ini pendorsnya beda-beda ya, ada yang ditambahkan 2, ada yang ditambahkan 3, ada yang ditambahkan 4 ya. Ada yang bukan ditambahkan pada pH ini, di adjust, disesuaikan pH-nya ya. Kemudian dihitung kemampuan hidup ya, kemudian dideterminasi berapa jumlah yang hidup ya setelah diinkubasi 0 menit ini sebagai kontrol, 30 menit, 60 menit, dan 90 menit dalam media MRS agar ya. Terus kemudian diinkubasi 37 derajat selama 48 jam. Setelah itu dihitung mana yang banyak hidup, itu yang nama misalnya di pH 2 dia nggak, udah mati, hanya pH 4 masih hidup, pH 3 masih hidup, berarti dia mampu bertahan sampai pH 3. Kemudian bile tolerance ya. Kemudian bile tolerance itu 0,2 ml bakteria ya, dicampur dengan 0,3 ml NaCl fisiologis nih ya. Kemudian ditambahkan 1 ml stimulated intestinal juice ya, dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5 ya. Kemudian diinkubasi 37 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, sama seperti tadi ya, mana di konsentrasi berapa kemampuan hidup daripada bakteri yang diisolasi tadi. Nah, kemudian antibiotik sensitivity ini ada sensitivitas Lactobacillus terhadap antibiotik ya. Jadi penggunaan beberapa macam antibiotik, misalnya ini macam-macamnya antibiotik. Kemudian untuk can be determined by minimum, jadi dicari MIC-nya ya, minimum inhibitory concentration. Minimum inhibitory concentration itu daya hambatan terkecil bahasa Indonesianya ya. Nah ini ternyata nih kalau kita lihat, ini dia di 0,5 masih mampu hidup nih, terlihat. Jadi yang dilihat yang paling kecil dia konsentrasinya yang bisa hidup. Nah setelah itu, setelah melewati 3 fase itu baru diidentifikasi ya. Diidentifikasi itu
efek prebiotik adalah strain spesifik ya. Strain identifikasi harus diidentifikasi strainnya ini supaya kita tahu dengan dibandingkan dengan yang strain-strain yang lainnya ya. Kemudian probiotik ini mampu menjaga keseimbangan daripada mikroflora atau mikrobiota atau mikrobakteria ya. Mikroflora itu jadi ada bakteri, ada yeast, ada apa ya di intestin. Jadi harus balance di sana, jumlahnya juga tertentu. Misalnya di kolon berapa, tentu saja dengan di usus halus berapa itu jumlahnya berbeda tergantung dari fungsi daripada intestin tersebut ya. Jadi sudah ada jumlah-jumlahnya. Kalau jumlahnya tersebut berlebih mengakibatkan sakit, kurang juga mengakibatkan efek yang nggak bagus bagi pencernaan. Jadi harus tetap jumlahnya harus pas ya. Nah, kalau di normal human digestive ya, itu terdapat 400 tipe dari probiotik bakteria ya. Yang fungsinya adalah menekan ya, menurunkan bakteri yang tidak baik ya. Sehingga dengan tadi mengeluarkan bakteriosinnya kan tadi ada 4 macam tuh. Yang fungsinya adalah menyehatkan pencernaan ya atau di intestin ya. The largest group probiotik di intestin itu adalah bakteri Bacillus asam laktat ya. Misalnya Lactobacillus acidophilus ya. Nah ini ada kita temukan di yogurt ya. Yeast juga termasuk probiotik ya. Juga ini bisa dikatakan probiotik adalah bisa digunakan sebagai dietary suplemen. Ini sudah lupa. Nah ini probiotik represent probiotik adalah dikonsumsi ya. Biasanya kita harus membeli yang live culture ya. Ada kalau kita membeli yogurt jangan sampai salah. Jadi ada yang yogurt yang kita konsumsi itu ada live bakterinya. Misalnya yogurt yang berbentuk seperti di cup itu yang ada di ada mesin pendingin ya. Di cup kemudian di botol juga ada. Pokoknya jangan yang dia ada produk-produk yogurt yang dia hanya hasil fermentasinya saja. Seperti yang Ibu tahu, Cimory. Cimory itu ada live yogurt, ada yang produknya aja. Dan yang produknya aja itu dia setelah terjadi proses fermentasi, kemudian dia pasteurisasi. Jadi dimatikan bakterinya. Jadi kita cuma mengkonsumsi asam susunya saja ya. Nah itu nggak bagus. Jadi yang dikonsumsi adalah yogurt yang ada bakterinya live di sana ya. Gimana caranya? Lebih gampang. Caranya itu beli yogurt yang dalam cup yang berbentuk padatan. Biasanya itu live bakteria. Tapi juga harus pilih juga harganya jangan yang terlalu murah karena kalau yang terlalu murah biasanya penambahan tepungnya lebih banyak daripada konsentrasi daripada yogurtnya. Sebetulnya bikin yogurt itu mudah, kalian bisa kerjakan di rumah ya, yaitu 1 liter susu dipanaskan, kemudian dinginkan sampai 40 derajat, tambahkan live yogurt yang kalian beli sebanyak 100 gram. Kemudian diaduk rata, kemudian masukkan ke dalam plastik kedap udara, kemudian dibungkus pakai handuk setebal mungkin dan dekatkan dengan sinar lampu. Setelah 24 jam jadi yogurtnya. Ya, kalian bisa konsumsi, gampang sekali.
Nah, probiotik digunakan dalam beberapa kondisi klinikal ya. Nah, probiotik diindikasi itu menguntungkan terhadap keberadaan atau untuk membalanskan mikroba yang ada di intestin ya. Jadi dia kerjanya adalah menghambat patogen dan toksin yang diproduksi oleh bakteria. Nah, kemudian sekarang ini banyak diinvestigasi, banyak diteliti ya, yaitu mampu menyembuhkan chronic intestinal inflammatory disease ya. Kemudian mampu mencegah dan mampu sebagai treatment pada orang-orang yang terkena penyakit diare. Kemudian urogenital infection dan atopic disease ya. Nah, kemudian dari tubuh kita ini disebutkan bahwa banyak sekali mikroba di sana baik yang harus kita jaga. Kemudian itu triliun dari mikroorganisme di dalam pencernaan kita, intestin. Disebutnya dengan gut flora, microflora, atau beneficia bakteria ya. Itu sekiranya kita timbang itu 3 pound daripada berat badan kita ya. Itu termasuk bakteri yang baik dan juga yang jahat. Itu 3 pound itu 3 ons ya. Banyak juga ya. Nah, untuk penggunaan probiotik untuk terapi ya, itu digunakan Lactobacillus acidophilus, Rhamnosus, Paracasei, Plantarum, Bulgaricus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus. Ya. Kita lihat. Nah, Lactobacillus dan Bifidobacterium ya digunakan dianjurkan untuk orang-orang yang laktosa intoleran. Jadi tidak bisa minum susu ya, tidak bisa minum susu. Tetapi dengan mengubah susu menjadi asam susu ini dapat menyembuhkan orang-orang atau dapat digunakan untuk orang-orang yang laktosa intoleransi ya. Kemudian dia juga mampu mempreventasi dan mengobati dari penyakit panjat disebabkan oleh virus, bakterial dan antibiotik, radioterapi, kemudian induced diare, immunomodulation, antimutagenik dan lain-lain ya. Jadi pengobatan yang probiotik yang digunakan ini tentu saja ada dalam 2 bentuk. Kalau dalam bentuk yogurt itu kan ini ya berapa banyak yogurt yang kita konsumsi. Jadi kan begitu. Nah, itu sekarang sudah ada produk-produk yang kapsul mengandung bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium gitu. Jadi dia mengandung sporanya. Nah, itu yang digunakan untuk pengobatan, bukan dalam bentuk makanan. Kalau untuk di klinikal ini karena dosisnya juga harus tepat kan, berapa banyak gitu. Kalau dalam yogurt kan bakterinya mungkin kurang untuk menekan atau menyembuhkan dari penyakit tersebut. Jadi dalam bentuk kapsul yang berisi dengan berisi spora dari bakteri ini. Nah, itu tadi spora ini kan harus berkembang biak di pencernaan. Nah, syarat-syaratnya apa aja? Itu tadi uji-ujinya yang tadi di awal sebelumnya. Ya. Nah, identifikasi strain dari probiotik ya. Ini digunakan penting untuk mengetahui bukan linknya ya, ininya
keberadaannya mereka, apakah dia strain baru, apakah dia strain yang sudah ada gitu. Kalau kita menemukan pada isolasi lagi dari awal ya. Apakah penggunaan itu probiotik itu safe ya, aman gitu. Most probiotik adalah setelah digunakan sekian lama ya dalam fermented food dan cultured milk product, itu tidak menunjukkan orang yang setelah makan produk makanan yang mengandung probiotik itu menjadi sakit ya. Tapi harus dilakukan penelitian lanjutan untuk apakah probiotik ini aman bagi young children, balita, terus kemudian orang tua, dan juga orang yang mempunyai imun sistem yang rendah ya. Nah, banyak penelitian misalnya untuk alergi ya, alergi. Nah, beberapa probiotik ya itu mampu sebagai penahan dari mukosal ya yang di intestin. Jadi sebagai barier penahan daripada di intestin usus ya, di usus ya. Kemudian this affect allergen entering the body and the activity of inflammatory producing. Jadi dia menahan alergen ini untuk masuk ke dalam badan dengan fungsi dari probiotik itu. Kemudian untuk kolesterol itu secara terus-menerus regular konsumsi dari probiotik ini itu memang turun kolesterolnya. Jadi ini Ibu alami sendiri bahwa 1 bulan mengkonsumsi, Ibu memang hobi makan yogurt ya. Jadi ketika naik itu 275 setelah 1 bulan tanpa obat. Jadi hanya mengkonsumsi yogurt 100 gram dan buah ya, dan buah itu buah semangka itu setelah 1 bulan itu menurunkan dari 275 menjadi 200. Jadi terus dilakukan, jadi lama-lama dia akan menekan sampai 112 ya kolesterolnya. Jadi itu bagus, mungkin bisa diberikan kepada resep ini kepada orang tua kalian untuk menjaga kolesterolnya tetap rendah dan serta mengkonsumsi yogurt ini ya, seperti itu. Juga untuk kalau kanker kolon ya, beberapa probiotik might prevent colon cancer dengan cara memecah enzim mampu memecah di mana sel-sel yang berfungsi untuk menjadikan sel kanker. Jadi agen-agen untuk membuat sel kanker ini ya itu dihancurkan oleh enzim dan diproduksi oleh probiotik. Kemudian infant health ya. Nah, ini untuk bayi ya, untuk bayi Mother Nature has long recognized benefit of probiotic. Nah, human breast milk ya, jadi air susu ibu yang berisi protein itu mampu menstimulasi pertumbuhan dari bakteria dalam pencernaan di bayi ya. Jadi pentingnya ini kemarin baru 11 hari cucu baru kita dari anak kedua ibu laki itu anak kedua ibu perempuan, cucunya laki ya. Cucu yang pertama perempuan, cucu kedua laki itu dia karena ibu dokter ya, jadi harus ASI. Jadi 3 hari itu kolostrum aja dikeluarkan itu bagus memang untuk ini tadi, untuk menstimulasi pertumbuhan dari bakteri yang ada di pencernaan bayi ya, seperti itu. Untuk
memberikan ASI kepada anak-anaknya karena ternyata seperti ini efeknya ya. Jadi oleh sebab itu maintenance keberadaan bakteria baik di dalam tubuh bayi itu sudah dari zaman dulu sebetulnya diketahui, bukan zaman dulu, selama bakteri itu setelah dilahirkan dengan meminum kolostrum dari ibu dan juga ASI, maka pencernaan si bayi menjadi sehat ya. Kemudian probiotik ini infant formula ya, banyak kan susu mengandung probiotik Bacillus protectus dan yang lain-lain, itu namanya benar protectus nggak tahu ibu ya. Nah, itu jadi ditambahkan spora-spora daripada probiotik ini di susu bayi ya. Jadi tujuannya adalah ini tadi karena ada ibu-ibu yang tidak bisa memberi ASI tapi susu formula, maka susu formulanya sudah banyak yang mengandung probiotik ya. Jadi spora probiotik tentu saja. Sehingga si baby-nya ini akan tetap sehat meskipun bukan ASI karena sudah ada probiotik daripada formulanya nih, susu formula. Nah, kemudian untuk kegemukan dan manajemen berat badan ya. Nah, ini exopolysaccharida producing probiotik. Jadi probiotik beberapa strain probiotik ini mengeluarkan exopolysaccharida yang untuk menekan kegemukan ya, menurunkan kegemukan. Kemudian juga prevensi dari osteoporosis ya. Kemudian growth development dari anak-anak ya. Improve bioavailability and absorption of nutrient. Jadi mampu memperbaiki nutrisi penyerapan daripada nutrisi ya dari anak-anak sehingga tubuh kembangnya baik ya. Kemudian treating and preventing respiratory infection ya, jadi sebagai boost imun sistemnya supaya lebih tahan terhadap infeksi. Nah, kemudian untuk jerawat ya, untuk mencerahkan kulit ya, itu juga bisa mengkonsumsi yogurt ya. Kemudian cancer control, yaitu baik bind, block, or remove carcinogen ya. Ini dengan mengaktifasi host immune system to anti-tumor genesis, inhibited bacteria ya. Yang secara langsung atau tidak langsung mengkonversi prokarsinogen menjadi karsinogen. Ya. Kemudian animal health yaitu boost immune system, maintain balance dan intestinal. Jadi animal health ini juga ada probiotiknya ya. Jadi dia mampu meningkatkan berat badan sehingga karena pencernaannya baik, dia berat badannya naik sehingga nanti produksi dagingnya menjadi meningkat. Artinya si peternak menjadi lebih untung. Kemudian new probiotic research ya, itu adalah identifikasi strain-strain baru dari organisme probiotik. Kemudian tekniknya diperbaiki untuk mengembangkan probiotik itu untuk lebih efektif ya, lebih berguna gitu, disisipkan gen dan yang lain supaya lebih mempunyai nanti menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah,
Kemudian development probiotic compound lactoceutical. Jadi daripada makan bakterinya, dicari aja senyawa aktifnya yang memang benar-benar efeknya terhadap misalnya untuk kanker. Apa sih daripada bakterinya ini yang mengakibatkan kankernya tidak berkembang gitu, ngeblok dengan mengeluarkan enzim dan yang lain-lain. Nah, itu tentu saja harus diisolasi senyawanya yang benar-benar memang itu yang berguna. Jadi senyawa itulah nanti yang digunakan. Jadi nggak usah minum sel utuh bakterinya ya. Jadi new product research to offer consumers choice of probiotic product. Jadi ya itu tadi. Jadi lebih memudahkan, lebih maju. Jadi dicari menang metabolit aktifnya yang memang itu berguna bagi kesehatan. Jadi kita cuma mengkonsumsi itu saja, tidak mengkonsumsi whole daripada sel dari probiotik ini ya. Nah ini most probiotic product contain bacteria from the general Lactobacillus bifidobacterium ya. Nah ini ultra high potensi probiotik. Ini nah itu Ibu sebutkan lagi isinya dalam kapsul itu 100 billion CFU per kapsul. Ini isinya adalah spora daripada Lactobacillus bifidobacteria dan bifidobacteria. Jadi nggak usah minum yogurtnya, tapi minum aja kapsulnya ini. Misalnya di situ untuk pencegahan kanker diminum berapa, untuk kesehatan mungkin sehari 1 gitu. Jadi nanti akan ada dosisnya. Lebih enak ya. Penelitian untuk kanker itu masih eksperimental ya, masih dilakukan ya. Dari di sini jadi masih terus dilakukan apakah benar-benar probiotik ini memang digunakan untuk pengobatan dari kanker. Nah itu tadi, tapi harus dilihat senyawa-senyawanya mana gitu. Bukan berarti nanti minumnya yogurtnya, bukan senyawanya apa yang kayak tadi leukoceutical tadi. Nah ini probiotik dan kanker ya. Enzim dari mikroba yang ada di perut itu dia ada mengeluarkan dari bakteri-bakteri probiotik yang di intestin itu mengeluarkan glikosidase, beta glukuronidase dan nitroreduktase ya. Nah dia mampu menekan, ini ada karsinogen ya. Mampu menekan karsinogen ini menjadi tidak aktif karsinogen gitu ya. Jadi enzim good flora ini akan bereaksi dengan prekarsinogen ya. Kemudian dia akan tidak mengaktifkan sel-sel karsinogennya tersebut ya. Oligofructose plus 2 probiotic strain L-acidobacillus dan L-casein supplementation dari human mampu menolong untuk menurunkan level dari flora enzim daripada daripada yang ada di perut. Jadi enzim-enzim ini ketika dia bereaksi dengan karsinogen ya, dia akan berubah menjadi aktif karsinogen. Tetapi dengan penambahan probiotik maka tidak bisa merubah prekarsinogen menjadi aktif karsinogen. Artinya tidak menjadi kanker ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk penyakit urogenital tract disorder itu probiotik ini menghasilkan production antimicrobial substance, kompetisi dari adhesion site dan competitive exclusion of pathogen. Kemudian relief from urogenital infection. Jadi probiotik fungsinya juga untuk untuk saluran kencing. Nah, ketika misalnya ada yang mengeluh kok kalau di orang
ya Jawa tuh ayang-ayang, anyang-anyangan ya. Jadi kalau di sini tuh mungkin, perasaan nggak enak, pengen ke toilet tapi ndak gitu, atau pengen ke toilet tapi, tidak lancar seandainya gitu, atau juga perih sebenarnya seperti itu, maka ketika ke dokter itu kan pasti diperiksa total bakterinya ya. Ketika diperiksa total, bakterinya itu maka, ketika jumlahnya 1 kali 10 di bawah 1 kali 10⁻⁵, maka dokter tidak akan memberikan, antibiotik. Karena antibiotik ketika diberikan dia jumlahnya masih di dalam taraf normal, kalau diberikan dia akan membunuh, bakteri yang lain yang berguna. Oleh sebab itu, ketika jumlahnya masih 1 kali 10⁻⁴, paling dokter akan memberikan saran untuk meminum air putih yang banyak ya, atau, seperti itu supaya bakterinya bisa luruh ke air, seni kalian. Tapi kalau di atas 10⁻⁵, tentu saja harus menggunakan antibiotik karena bahaya sekali ketika menggunakan antibiotik pada saluran cerna, saluran, urogenital ini, karena, ketika, bakteri flora normalnya di sana mati, bakterinya mati, yang berkembang jamurnya ya. Jamur akan mengakibatkan penyakit yang lain, misalnya Candida ya, bakterinya mati tapi Candidanya, naik gitu, karena kita ngobati sendiri. Jadi biasanya dokter akan mengetahui, kalau Candida albicans jamurnya ini naik, maka terjadi candidiasis ya, penyakit, candidiasis. Karena jamur ini pH-nya netral sedangkan bakteri pH-nya, asam. Jadi, bakteri ini berfungsi untuk menjaga keasaman. Kalau itu terganggu maka pH-nya menjadi, netral, jadi basah, maka yang berkembang adalah yeast-nya, jadi sakit candidiasis, repot nanti ya. Probiotik dan alergi, ini udah tadi. Nah, probiotik dan heart disease ya, ini, probiotik, adalah mengasimilasi dari kolesterol, dari kolesterol oleh sel-sel bakteria ya. Kemudian deconjugation bile acid, dengan bakteria acid hidrolase, cholesterol binding to bacterial cell walls, reduction of hepatic cholesterol synthesis. Jadi berhubungannya semua ini menurunkan kadar kolesterol ya. Reduction of blood cholesterol level. Jadi menjaga, supaya tidak kena serangan jantung. Nah, action dari probiotik ini ya, menyimpan yaitu menjaga supaya keberadaan bakteri baik dan jahat ini balance ya. Kemudian dia, menurunkan secret bactericidal protein, kemudian, pH-nya selalu dijaga untuk menjadi asam kalau di pencernaan itu ya. Kemudian memblok, attachment dan invasion dari, bakteri patogen ya. Kemudian improve epithelial barrier function dengan menaikkan mucus production dan menaikkan barrier integrity. Nah, alter host immune response dan menurunkan stimulasi, imun GA protein dan pro-inflammatory cytokinin yang menurunkan. Produce beta galactosidase, sedikit laktose dan production of carcinogenic metabolic, menurun. Keuntungan, daripada probiotik ya, antibiotik associated diare, probiotik dan, kanker, kemudian untuk, penyakit hati, kemudian, Helicobacter pylori infection pada lambung ya, kemudian, treat high cholesterol, kemudian penggunaan probiotik, beyond GIT untuk alergi. Jadi ini, keuntungan-keuntungan daripada antibiotik. Disadvantage-nya tentu saja semua juga harus ada keuntungan, pasti ada kerugiannya. Kerugiannya itu yang harus ditekan supaya, konsumen juga, aman untuk ini ya. Nah, disadvantage-nya ini, taking them a large amount might produce digestive issues ya.
Kalau kebanyakan kita mengkonsumsinya itu seperti begah ya, begah kayak ada gas ya, tapi itu hanya temporary ya. Kemudian Lactobacillus sebagai kita lagi mengkonsumsi Lactobacillus, treating Lactobacillus septicemia which is potentially fatal disease ya. Itu bisa juga barengan mengkonsumsi probiotik ya, yaitu discomfort in gastrointestinal tract dan juga alergi. Jadi ada kerugiannya juga. Nah, kalau simbiotik itu tadi sebutkan probiotik plus prebiotik ya. Food containing combination probiotik dan prebiotik disebutnya simbiotik. Simbiotik ya, si kurang N. Karena improve survival in upper GIT dan more efficient inflammation. Jadi disimpulkan ya, dengan banyak sekali keuntungan dari mengkonsumsi probiotik ini, di samping ada kelemahannya tadi ya. Kemudian di sini juga probiotik itu menaikkan imun sistem. Makanya kalau habis imunisasi kan dianjurkan makan yogurt, yang juga makan yogurt, makan buah yang banyak gitu. Jadi makan buah yang banyak karena kenapa ya? Karena dia sebagai prebiotiknya si yogurt itu ya. Seperti itu. Jadi yang fungsinya adalah meningkatkan imun sistem ya. Oke. Future prospeknya ya, ini kebanyakan sekarang sudah beralih karena banyak pertanyaan terakhir ini adalah banyak riset yang harus dikembangkan untuk mencari metabolit aktifnya dari si probiotik ini sehingga tidak lebih efisien dalam mengkonsumsi untuk pengobatan ya. Kemudian kalau probiotic food ya bisa kedepannya ini sekarang ini sudah ada ya itu tadi sudah ada kapsul-kapsul yang mengandung probiotik. Nah sekarang untuk orang-orang yang resisten terhadap antibiotik gitu ya, diobati ya udah resisten terhadap antibiotik, tidak bisa diobati dengan antibiotik, itu beralihnya ke terhadap antibiotik, maka beralihnya pengobatan menggunakan probiotik ya, probiotik. Jadi banyak sekali. Caranya adalah kolonnya dibersihkan dulu terhadap seluruh mikroba di sana ya, setelah itu diganti oleh mikroba probiotik yang baru ya, yang baru sehingga didapatkan suasana baru yang mampu menghambat atau melawan penyakit-penyakitnya. Seperti itu sekarang caranya, dan pengobatannya semua banyak yang tidak alergi terhadap antibiotik diobati dengan menggunakan probiotik. Nah, itu kuliah dari Ibu. Ada yang ditanya sampai sini, apa kalian tidur kah? Ibu belum break ada dulu. Ibu. Belum ada. Itu kuliah dari Ibu ya. Kita lanjutkan nanti break dulu ya, capek ya. 10 menit untuk praktikum ya. Sekarang jam 3, kita mulai lagi nanti jam 3 lebih 10 ya. Baik, Bu. Oke.